wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini solih-solihah? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Sebelumnya, Bu Guru akan diskusikan terlebih dahulu apa itu adaptasi. Adaptasi tersebut adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk melindungi diri dari musuh. Apa saja cara adaptasi tumbuhan itu? Yang pertama adalah meranggas. Meranggas merupakan cara menggugurkan daun saat musim kemarau. Tujuannya untuk melindungi penguapan air. Meranggas itu terjadi pada pohon mahoni, pohon randu, pohon sengon, pohon kedondong, dan pohon jati. Yang kedua adalah daun jarum. Tumbuhan ini biasanya disebut dengan konifera. Daunnya hijau sepanjang tahun dan berbentuk kerucut. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air saat musim kemarau. Contohnya pohon cemara dan pohon pinus. Selanjutnya adalah tumbuhan air. Tumbuhan air ini memiliki daun yang lebar, kemudian permukaan daun dilapisi lilin, serta memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Daun yang lebar pada tumbuhan air tujuannya untuk membantu mengatasi kelebihan air pada tubuh sehingga tidak mudah busuk. Lapisan lilin pada daun bertujuan untuk melindungi daun agar tidak basah dan proses penguapan tidak terganggu. Kemudian rongga udara pada tumbuhan air bertujuan untuk mempermudah pertukaran udara dan sebagai alat pelampung. Contoh dari tumbuhan air itu misalnya teratai, enceng gondok, pisang air, dan apu-apu. Yang selanjutnya adalah aroma bunga. Biasanya bunga-bunga tersebut mengeluarkan aroma busuk atau aroma wangi. Tujuannya untuk menarik serangga hingga pada bunga sehingga terjadi penyerbukan. Contoh bunga yang beraroma wangi misalnya wijaya kusuma. Sedangkan aroma yang memiliki aroma busuk misalnya bunga rafflesia, kantong semar, dan bunga bangkai. Yang selanjutnya adalah daun menutup. Maksudnya adalah daun pada tumbuhan itu seketika menutup saat ada rangsangan. Tujuannya untuk melindungi diri dari serangan hewan. Contohnya terjadi pada tumbuhan putri malu. Nah, anak-anakku solih-solihah, selain cara adaptasi yang sudah Bu Guru sebutkan sebelumnya, ada juga tanaman yang melindungi diri dengan duri. Contohnya mawar, durian, salak, dan kaktus. Selain itu, ada juga tanaman yang melindungi diri dengan getahnya. Contohnya nangka, sukun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terdapat tanaman yang melindungi diri dengan bulu racun. Contohnya bambu. Anak-anakku solih-solihah, seperti yang sudah kita bahas tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasa dan bentuknya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah itu telah menciptakan berbagai macam tanaman yang berbeda-beda. Dan mereka juga telah dianugerahi keistimewaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia itu juga diciptakan berbeda. Kita memiliki ciri khas masing-masing. Dari bentuk,
berbicara. Kemudian kita juga dianugerahkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, misalkan suhu tubuh kita panas. Kita diberikan kemampuan untuk mengeluarkan keringat yang tujuannya untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Contoh lainnya lagi, misalkan kita berada pada ruangan yang sangat terang, sehingga begitu banyak cahaya yang masuk ke mata kita, maka mata kita diberikan kemampuan untuk mengecilkan pupilnya. Sebaliknya, ketika kita berada dalam ruangan yang sangat gelap, maka kita diberikan kemampuan untuk melebarkan pupil kita. Nah, itu semua kemampuan-kemampuan itu telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan ya anak-anak kepada kita. Jadi kita itu tidak boleh merasa kurang karena banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Kita wajib bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Baik. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian solih-solihah semuanya. Dan terakhir, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.